Iya, kenapa sih ya orang tuh pada ngomongin atau nyiapin dari 2026 gitu? Iya kan? Padahal kan kata Mas Edi gelandang Jokowi. Ya kerja politik itu jalan panjang, berliku dan mendaki. Karena pemilih kita ini kan nggak gampang juga menentukan pilihan politik. Butuh penetrasi, butuh pendekatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah yang saya sebut kenapa di 2026 ini sudah mulai terbentuk tuh orang-orang. Udah ada partai baru, dukung Prabowo, ada partai baru, ingin Anies. Ya sebenarnya ini belum tentu juga akhirnya. Jangan-jangan partai-partai baru ini termasuk Partai Gerakan Rakyat nggak lolos. Ya kalau nggak lolos ya salam lah. Tapi di 2029, kabar baiknya ya ambang batas pemilu nggak ada. Cukup ada partai, dia jadi peserta pemilu, syaratnya lolos verifikasi faktual administratif, Bisa sudah bisa menyalurkan. Itu sih yang saya tangkap. Tadi ngomong nyambung soal Jokowi. Kalau misalnya tadi seolah-olah Jokowi imam besar PSI dan Jokowi itu masih sukwati, iki gue bilang sedikit sama dia membuli Jokowi si kakak menyalahkan apa yang terjadi sekarang itu ya karena periode sebelumnya Jokowi. Ya saya kira memang ada kecenderungan di negara kita, mantan-mantan pejabat publik ya, entah itu presiden, entah itu wakil presiden, gubernur, bupati, dan wali kota, ada saja dalam tanda kutip ya, celah-celah untuk dijadikan sebagai instrumen melakukan kritik. Misalnya Pak Jokowi terkait dengan situasi hari ini dikaitkan dengan Pak Jokowi 10 tahun. Begitupun ketika Pak Jokowi jadi presiden dikaitkan dengan Pak SBY yang 10 tahun. Coba. PSBY itu lebih waktu itu kalau saya ngerasa Betul. Memang huru hara dan kegaduhannya tidak sedahsyat sekarang. Jokowi. Ya. Betul. Mungkin tidak dikaitkan dengan kompetisi pilpres ya. Huru haranya tidak ada di situ. Tapi juga mungkin karena faktor medsos kan sedahsyat sekarang. Ya. Kalau sekarang medsos, ampun lah di puncak gunung juga main medsos, orang kan bisa selfie ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah ini bicara tentang Gibran, Pak Jokowi, tentang Anies, tentang AHY, Caimin, memang kompleks ya. Mesti harus dibedah satu-satu mestinya. Agak sedikit spesifik, tapi ketika kita sudah bicara PSI hari ini, itu otomatis bicara tentang Jokowi. Bicara tentang Jokowi dan PSI hari ini adalah bicara tentang ini pertama kali dalam sejarah Jokowi setelah tidak lagi bersama dengan PDIP, orang ingin melihat soal kesaktiannya itu. Apakah betul sakti seperti pemilu dan pilkada 5 kali dimenangkan atau justru sebaliknya? Ya tentu kerja politik, tentu waktulah yang akan menjawab. Saya tidak ingin berkesimpulan. Seperti medsos-medsos, udah nggak jadi presiden, pasti nggak kuat. Ada yang bilang masih kuat, dan seterusnya. Enggak. Saya selalu madhabnya agak lunak. Ya kita lihatlah kerja politiknya seperti apa. Karena kalau secara logika, anggaplah belum ada orang seperti Pak Jokowi yang dalam pemilu dan pilkadanya kalah, bisa tidak? Setelah tak bersama dengan PDIP, pegang ini PSI, lolos ke parlemen, majukan calon presiden sendiri. Kan mantap kan, uji kesaktian politik itu. Termasuk juga adalah soal Anies Baswedan. Anies bagi pendukungnya hebat, kuat, boleh kalah pilpres, tapi ingat 24% loh, iya enggak? Bahkan mengalahkan suara Ganjar yang diusung PDIP, partai kuat di mana +%. Ujiannya adalah bisa tidak yang 24% ini ikut ke Gerakan Rakyat yang menjadi partainya Anies. Udahlah, Partai Gerakan Rakyat orang sudah tahu, ini partainya Anies kok. Cuma Anies itu memang tidak mau, misalnya tidak mau seperti SBY, tidak mau seperti Pak Prabowo langsung. Gitu ya. Apa? Sama terang-terang. Oh sorry, Pak Anies itu memang sepertinya lebih ingin seperti Pak SBY dalam perpartai. Kan dulu waktu Demokrat berdiri, itu yang jadi ketua umum bukan Pak SBY. Artinya apa? Kalau untuk Gerakan Rakyat ini nggak lolos, Anies tidak akan dikalahkan, tidak akan dibully, bukan ketumnya. Berarti cari aman dong itu namanya. Tapi mode cari aman. ini masih pemain nih. Tapi kalau Partai Gerakan Rakyat ya lolos ke parlemen atau lolos ikut pemilu, Baru jadi ketumnya nanti gitu. bukan orang yang paling banyak disebut, orang paling banyak dipuji-puji sampai ke langit pasti Pak Anies. Ini karena terinspirasi oleh Pak Anies. Jadi mazhab Pak Anies ini ya mazhab aman sih. Yang penting aman aja. Ya karena dibayangin kalau Pak Anies jadi ketum Gerakan Rakyat kira-kira begitu, Terus nggak menang. jangankan nggak menang, nggak lolos verifikasi misalnya, pasti dibully. Ternyata yang 24% itu hanyalah pemilih partai orang lain aja. Tapi ya sekali lagi,
kalau ini lolos pasti panik ya. Jadi Anda sini rentan ditinggal dong saat Niko kekuasaan. Wallahualam Emang bishawab gitu lah. ya? Tapi nggak tahu ya. Saya selalu mengatakan kalau ada figur besar, tokoh besar ya bergabung dengan partai yang kecil, saya mengibaratkan ini ibarat orang yang bajunya sekecil lah. Ya partai Gerakan Rakyat tuh gak suka. Sangat kecil sekali makanya sempit kayak baju saya. Anies tokoh besar, kalau presiden elektabilitasnya tinggi, tapi partai pendukungnya utamanya baru netas ya kira-kira begitu. Termasuk dulu saya ngomong kalau Pak Jokowi misalnya ke PSI ya, atau Gibran ke PSI untuk ukuran tokoh besar ya, mantan pemimpin di negara ini. Agak gimana gitu. Kan idealnya adalah pada besar ya nggak? Seperti Gerindra, seperti PDIP, seperti Tapi nggak ada ruang. tapi problemnya adalah bergabung dengan partai yang besar, belum tentu dapat karpet merah. Maka kan gitu, muncul istilah mending jadi kepala sekalipun kepalanya ikan teri. Ya enggak, ketimbang jadi hiu tapi buntutnya tuh apa? Itu kayak salah satu yang pindah dari nasib PSI kayak gitu tuh rasanya dong. Mungkin ya, tapi kalau ada aktivis partai, kader partai, elit partai pindah ke tempat lain, pasti alasan-alasannya mesti alasan-alasan politik, bukan karena alasan yang lain. Jadi partai politik kita sesimpel itu aja. Tadi masih nyambung soal Jokowi dan pemulihan itu tadi. Sebenarnya kalau ijazah tuh termasuk gigi juga mas. Subik. Aduh, gimana ya? Saya sebenarnya nggak terlalu tertarik bahas ijazah. Ya udah kalau gitu tapi- Asia kalau nggak sih menurut Mas Adi. Udah gitu aja nih pertanyaannya. Soalnya kan ada juga nih yang kemarin udah kekeh BAS, tapi ternyata sekarang belok jadi aksi gitu kan. Saya termasuk yang sangat menghindari bicara hitam putih soal ijazah. Nah yang kedua, kalau saya ini peneliti ya, kalau saya tidak melihat secara langsung apa yang saya teliti, saya nggak punya kesimpulan. Kalau saya tidak melihat ini apakah handphone atau hanya dengar atau fotokopinya, saya tidak berani berkesimpulan. Tapi kalau ada yang bilang kalau misalnya itu asik kenapa nggak ditijilin aja? Beres selesai itu Wera. Ya itu mazhab yang lain, tapi ada mazhab juga yang mengatakan bahwa untuk apa ditunjukkan? Kan tidak ada kewajiban untuk menunjukkan itu. Itu kan mazhab yang lain, meski mazhab santernya adalah tunjukkan aja sih selesai. Tapi kan bicara tentang urusan ijazah per hari ini memang terbelah. Kalau kau ngomong begitu, pasti mazhab yang satunya lagi. Tapi mazhab yang satunya lagi agak berbeda. Pasti perdebatannya tidak bersisitan. Dan bahkan banyak yang ngutip-ngutip, apalagi sih kalau kampusnya aja yang ngomong, kan gitu kan. Itu kan perdebatan lama, diulang-ulang dan tidak berkesudahan. Saya terus terang kalau sudah ngotot-ngotokan soal hitam putih, bingung saya cara ininya. Apalagi misalnya yang disimpulkan itu hanya misalnya informasi dari satu orang ke orang. Nah, kecuali mereka yang memang meneliti langsung dan itu yang berkembang hari ini. Kalau ditanya hitam putih, saya cenderung abstain deh kayaknya. Kita move on sekarang ke Komisi Pemerintahan saat ini Prabowo dan juga mengenai sekarang nih faktanya kan saat kalau kondisi kesejahteraan ekonomi itu kan lagi tidak baik-baik. Dan surut itu benar-benar merasa anda susahan sastria dan lain-lain. Terus nih dia misalnya berita presiden sering jalan-jalan ke timur luar negeri, netizen nyinyir, kok jalan-jalan mulu. Ini strategi pamer kekuatan kalau citra internasional apa sebenarnya persiapan proyek-proyek besar ya? Kalau saya sih menangkap banyak hal. Pertama memang selama 10 tahun belakangan ini Presiden Republik Indonesia itu kan selalu absen dalam forum-forum internasional. Jadi wajar kalau Presiden hari ini Pak Prabowo sering keluar negeri itu kan membangkitkan semangat ber-Indonesia. Oh ternyata Indonesia itu kompetitif. Punya presiden yang seimbang dan bahkan sebanding dengan negara-negara besar yang lain. Dengan negara-negara besar seperti Perancis, Amerika, Prabowo kan sangat akrab sekali. Bahasa Inggrisnya bagus dan terusnya. Wajar. Kunjungan juga. Artinya apa? Persepsi publik terkait dengan kunjungan ke luar negerinya Pak Presiden itu kan diapresiasi, suka nggak suka kok. Karena selama 10 tahun ini kan absen. Wajar dong kalau presidennya sering ke luar negeri dan selalu menunjukkan bagaimana sikap politiknya di dunia internasional. Soal sikapnya yang Palestina, kira-kira begitu. Soal belakangan yang bergabung dengan board of Peace. ya apalah judulnya yang soal perdamaian yang bersama dengan Amerika. Itu kan diapresiasi.
Dan itu dilakukan langsung oleh presiden. Tapi banyak juga yang kritik keras loh, karena PJ sering jalan-jalan dulu, abis itu pro kontra, banyak itu kontra dong perguruan dunia. Kita ke Ya. World Perdamaian Paksana, karena Betul. itu kan direstui Amerika gitu loh Mas Adi. Betul Karena memang. orang-orang dari sendiri, Kalau saya pada level setiap kebijakan politik apapun yang dimiliki oleh establishment dan pemerintah ada kontroversi. Jangankan soal negeri, MBG aja dikritik oleh sebagian orang. Operasi Desa Merah Putih dikritik oleh sebagian orang. Sekolah rakyat juga dikritik. Itu hal lumrah. Tapi yang paling penting adalah soal pembuktian. Bagaimana pengakuan dunia internasional menganggap Indonesia itu adalah negara yang besar dan kemudian juga layak diperhitungkan oleh mereka. Bagi saya itu juga penting. Nah yang kedua biasanya semacam untuk mencari partner dan investasi ke Indonesia. Kan konon setelah ke luar negeri ada berapa triliun gitu untuk tanam investasi di Indonesia. Kan itu itu omongan gelap. kan sudah mulai disampaikan oleh pihak pemerintah hasil kunjungan ke luar negeri ada investasi. Tapi di tengah medsos yang kayak gini selalu saja muncul narasi. Bagi saya narasi-narasi kayak gini nggak ada masalah. Yang paling penting adalah semakin menunjukkan bahwa semakin intensitas ke luar negeri, cuma khususnya di dunia internasional, maka masalah investasi, kerjasama dengan luar negeri, itu semakin ada faedah dan manfaatnya untuk Indonesia. Saya kira di situ sih sebenarnya. Nggak ada lagi sih yang diharapkan. Dan Kalau yang- isu reshuffle gimana Mas? ya kalau mau jujur sebenarnya reshuffle itu gelap gulita lah. Karena Oh, kan berarti belum dalam waktu dekat. ya meski banyak sekali kawan-kawan konta itu sudah menyebut dalam waktu dekat nih Mas, menyebut Februari dan seterusnya. Saya bilang kok kayaknya nggak ada gonjang ganjing dan nggak ada huru hara. Agak berbeda dengan 2025 yang reshuffle-nya itu dipenuhi dengan gonjang ganjing dan huru hara. Ada menteri, wakil menteri yang statementnya aneh-aneh, bikin gejolak. Kalau 2026, sorry itu sepi senyap Gitu ya, memang. soalnya masih ada menteri yang statementnya bergejolak, tetap masih ada. Di sini sel sama kementeriannya gitu. Kalau itu ya, tapi rasa-rasanya kenapa reshuffle belakangan ini agak ramai. Sehari dua hari ini nanya kawan-kawan itu, ada juga misalnya terindikasi katanya, kok kayaknya ada menteri yang ada ke Kertanegara, ada yang ke Solo. Apa itu ada kaitannya dengan itu? Ya tentu kita nggak mau nyebut nama, tapi juga namanya netizen ini kan daya ciumnya kan dahsyat ya. Ada juga yang mengatakan bahwa ini sangat mungkin terkait dengan evaluasi apa yang terjadi di Sumatera. Karena kan banyak sekali persoalan seperti izin tuh, apalah izin hutan atau pertambangan atau apa, atau persoalan yang kai gelondongan itu belum ada kalau ini, itu juga ada yang mengaitkan jangan-jangan yang ingin dievaluasi juga ada kaitannya dengan kayak gitu. Wajar kalau penelitian sebenarnya sekalipun ada isu reshuffle belakangan mencuat, ini tidak terdeteksi, mirip-mirip gelap gulita, tapi publik secara perlahan sudah mulai mengaitkan dengan fenomena-fenomena itu. Jangan-jangan ini kaitannya atas Sumatera, soal bencana alam yang dalam banyak kali kaitkan dengan sejumlah menteri tertentu. Dan ya minggu-minggu lalu kita juga ada melihat orang menteri yang sepertinya ada yang kata Solo, ada yang kata negara. Ya entah soal siapa yang diganti, apa betul atau tidak, tapi yang kira Masih kalau memang ada belum dalam menteri, waktu dekat. kalau nggak perform, apalagi nggak usah dipertahankan. 2026 itu adalah pembuktian yang semakin nyata sebenarnya bagi pemerintah. Kalau ada menteri yang nggak bekerja dengan baik, di luar ekspektasi, sehingga ganti kok. Ya, menurut Mas Adi berapa persen kementerian yang saya itu Ya, dari 100 kamu misalnya? tapi dalam sejarahnya reshuffle itu sudah banyak. Kalau nggak 2 ya 3. Tapi misalnya tak perform deh, kita ngomongin yang harus diganti itu ada berapa? Ya ada clue-cluenya itu tadi, yang tadi ada yang apa namanya, ada bolak-balik kemana tadi itu, Solo, Kertanegara mungkin ya, entah karena faktor apa kita nggak tahu, kan orang juga ngait-ngaitin. Terus ada juga yang mengaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang Sumatera itu loh, kan per hari ini Spill dong kalau itu siapa aja. saya nggak tahu ya siapa ya. Ya udah deh, berapa persen? 20% Kan- nyampe nggak sih kementerian kita yang Enggak lah, nggak sampai. Nggak sampai 10, Kan dalam 5. strategi reshuffle itu biasanya paling banyak 3 dan 4 ya, paling sedikit 1. Reshuffle itu ingat tidak harus ganti orang, bisa ganti posisi. Dari posisi A ke posisi B, dari posisi gelandang bisa jadi pemain karena kan itu gitu aja. ya 3-4 lah ya. Kalaupun ada nanti. Itu menurut terawangan. Iya, kita kan prediksi aja. Gitu. Namanya spekulasi. Kira-kira begitu. Oke Mas, sedikit lagi boleh nggak? Kita ngomongin soal kalau gitu pasangan ya, kondisi masyarakat, ekonomi masyarakat sekarang nih kan
Kayak banyak kemarin Mato itu loh Paritar mas, aku rasa ini omolog di sosial media tuh dan sebenarnya kalau kita kayak buruk nggak banyak malam itu juga anggapannya kayak kayak bila kondisi ekonomi, bila kemarin bencana di Sumatera yang menurut mereka tidak terberangkat dengan baik dan lain sebagainya. Itu menurut Mas Adi, apakah akan juga menguncang gitu ya peta politik kita? Atau saya apa nih yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Tanya tuh mengawasi gejala-gejala itu supaya nggak terjadi misalnya itu di belakang kemarin. Katanya dia yang bilang harus sisa kalau mau wow lagi reformasi gitu kurang lebih kayak gitu. Itu bakal terjadi nggak sih? Ya, bagi saya setiap omongan-omongan kritis itu harus dijadikan sebagai feedback dan vitamin untuk melakukan perbaikan-perbaikan ya. Tapi kan sebenarnya pemerintah hari ini itu sudah memiliki modal sosial dan bekal politik yang cukup luar biasa. Apa bekal politiknya? Nyaris per hari ini tidak ada partai politik yang mau jadi oposisi. Per hari ini kita saksikan secara terbuka ratusan anggota dewan itu menjadi bagian dari pendukung pemerintah. Dan kita cek, Pemanggilan demokrasi dong, berarti. banyak yang bilang ya seharusnya anggota dewan itu, seharusnya member of parliament itu dia memang lebih merepresentasikan kepentingan rakyat. Jadi sekalipun sikap partainya membuat siap bekerja sama, tapi kalau ada sesuatu kebijakan-kebijakan yang dinilai perlu diperjuangkan harus diperjuangkan. Tapi overall kita sebut sebagai modal sosial dan modal politik. Artinya apa? Stabilitas politik dalam hal ini sudah dicapai. Yang paling penting adalah bagaimana modal sosial yang sudah dimiliki ini bisa kemudian diubah menjadi sebagai sesuatu yang menyentuh keinginan dan solusi-solusi yang diharapkan oleh rakyat. Misalnya soal daya beli semakin meningkat, misalnya soal lapangan pekerjaan yang semakin bertambah, rupiah menguat, dan itu kan aja. Apa yang kurang dari negara kita? Oposisi tidak ada, partai politik semua mendukung, parlemen mendukung. Apa coba? Jangan dibiarkan pemerintah ini kontrol. Kalau yang kontrol banyak saya kira. Pemerintah saya kira sudah punya daya jelajah yang cukup luar biasa untuk mendiagnosa persoalan-persoalan ada yang hari ini prioritas. Tapi yang paling penting adalah jangan pernah mengesampingkan suara-suara elitis. Jangan pernah mengesampingkan masukan-masukan yang muncul dari luar. Karena seringkali penilaian lebih dari luar itu jauh lebih jujur dibandingkan dengan yang di dalam. Yang mungkin dalam banyak hal agak sedikit banyak yang ditutup-tutupi. Bisa ada kan kita kemarin udah memprediksi ini plus ke-8 itu bisa terjadi seperti itu betul. Betul. Tadi tuh mungkin nggak terjadi lagi misalnya dalam hal nanti pembesaran APBN ini Maret ini katanya kayak ada kemarin yang ini terjadi nih. Saya berharap kondisi negara kita baik-baik saja ya. Sekalipun ada protes, ada kekecewaan, ya memang harus disampaikan secara demokratis. Harus menghindari tindakan-tindakan yang anarkis dan seterusnya. Tapi bahwa jangan pernah berhenti untuk memberikan masukan dan kritikan kepada bangsa sebagai jalan berkontribusi memikirkan negara, saya kira harus dilakukan. Tapi memang harus kita akui juga belakangan ini kan ada paradigm shift, ada perubahan paradigma dan sikap politik yang dulu yang kritis anggota dewan, yang kritis aktivis mahasiswa, aktivis BEM. Tahun ini kan itu adalah satu dua. Justru hari ini itu digantikan oleh anak-anak muda, Gen Z, influencer, dan mereka pegiat media sosial. Ini yang mereka bikin sekarang. Entah ini fenomena apa, tapi yang jelas bahwa di setiap zaman dan di setiap rezim selalu muncul saja kelompok-kelompok kritis dengan caranya masing-masing untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat bangsa dan negara. Saya kira menurut saya sih, Aja ya. ya biasa saja karena kan Perlu nggak kalau sampai ada komentar kalau Indonesia namanya harus bisa tepak mas ini ada gerakan itu baru kayak bisa perbaikan sistem dan sumber daya. Bagi saya itu kan bahasa yang retoris dan sangat hiperbolis. Hiperbolis itu ya sangat bombastis lah. Kan tidak harus ekstrim-ekstrim aja. Dulu kan ada orang yang mengatakan bahwa sebuah negara itu akan hebat dan mantap kalau revolusi. Iya. Tapi kan kita di negara-negara yang revolusi itu kan nggak baik-baik aja, Pak. Konfliknya berkepanjangan, recovery-nya lama kok. Ngomong revolusi yang enak, ada huru hara, yang ganjing, ganti yang lama dengan yang baru. Kita cek negara-negara pasca revolusi itu recovery-nya nih butuh waktu yang cukup panjang, puluhan tahun datang. Tapi saya memahami ada istilah reset lah, reset tuh? Reset, kemudian ada apa lagi? Restorasi lah, reformasi.
Ya itu sebenarnya adalah keinginan untuk memperbaiki keadaan, udah itu aja. Karena menurut juga ada suara-suara yang merasa bahwa pemerintah ini atau presiden tuh mendengarkan pembisiknya saja, nggak melihat realita yang ada, yang terjadi grassroots di depan mata. Dalam konteks negara demokrasi, saya kira memang sekecil apapun suara-suara yang muncul, yang kritis, mungkin menyebalkan. Bagi saya memang harus layak dengan sanksi. Kan negara apapun, negara demokrasi seperti di Indonesia, ini kan tidak akan runtuh gara-gara orang ngomong di medsos sih menurut saya. Kan kayaknya masyarakat kita masih cukup waras dan wajar. Dan secara mazhab politiknya, makanya ya lunak bahwa sering ngomel, sering protes ini mah masyarakat kita kayak gitu. Apalagi dengan keterbukaan informasi saat ini. Betul, medsos yang berkembang kira-kira begitu, tapi ingatlah yang kayak gini bagi kita tidak pernah biasa sih. Tapi overall di antara pembicaraan ini kita berharap bahwa para pemimpin kita itu adalah mereka yang negarawan gitu ya. Yang dipikirkan itu adalah memperbaiki bangsa, bukan memperbaiki yang lainnya. Dua isu terakhir Mas Adi soal reformasi Polri nih yang juga kuat secara kita tahu ada badan khusus untuk reformasi Polri yang katanya ini stagnan, apalagi setelah mendengar komentar dari Kapolri yang katanya lebih baik jadi petani aja daripada berada di bawah kementerian. Padahal banyak negara-negara yang berhasil institusi Polri juga tanggapan Mas Adi. Ya kan sebenarnya reformasi Polri itu kan sejak lama ya, bukan hanya hari ini saja. Yang sebelum-sebelumnya juga bermunculan di setiap siapapun presidennya kok. Kenapa? Ya karena memang yang selama ini sering berinteraksi dengan masyarakat secara langsung, aparat penegak hukum yang menganggap polisi ya ada di jalanan, ngatur lampu merah, tilang menilang. Jadi in charge-nya itu hampir 24 jam dibandingkan dengan institusi-institusi lain. Wajar kalau kemudian yang paling banyak disorot untuk melakukan reformasi Polri adalah kawan-kawan kepolisian. Meski kalau kita mau jujur, emangnya lembaga yang lain tidak. Kan kita aja judulnya. Cuman karena interaksi dengan masyarakatnya, pemberitaannya yang paling banyak muncul itu adalah politik. Power katanya. Yang muncul itu ya kepolisian kita itu kan di bawah presiden. Ya Itu karena itu membuat Kan- overpower gitu. kan tergantung bagaimana pemimpin di negara kita untuk memperbaiki itu. Dan yang kedua menurut saya adalah, saya kira institusi-institusi yang lain juga harus berbenah kok. Ya ini kan untuk membuat betapa negara kita ini juga harus berbenah dari segala sektor, segala kementerian, dan dari segala isu dan departemen. Tapi menurut Mas Adi ideal, dan kita tuh beda dua kementerian polisiannya. Aku yaudah kayak sekarang aja dibawa presiden cukup dengan ya kalau kita lihat kan dari sekarang berarti nggak berubah overpower institusi Polri kita is. Enggak sih, seperti sekarang masih oke saja sih sebenarnya. Istilah overpower itu kita memang tergantung bagaimana seorang pemimpin menjadikan kepolisian itu adalah untuk kepentingan bangsa negara. Kan kunci dari seorang pemimpin adalah sikap kenegarawanan. Jadi letakkan segala sesuatu itu pada tupoksinya. Jangan digunakan kayak gitu. Nah, itu nggak gampang. Sikap negarawan itu nggak gampang supaya tidak tergoda misalnya untuk digunakan untuk hal-hal yang lain. Makanya kan dalam filsafat politik, dalam studi-studi politik apapun, pentingnya meritokrasi, pentingnya menegakkan sikap kenegarawanan di atas segala-galanya, supaya sesuatu yang memang tempatnya jangan dipakai untuk tempat yang lain. Jadi Idealnya Yesus nih, tapi ada partai coklat. Ya. ya kan banyak partai di negara, ada partai relawan, ada partai pengusaha. Itulah. Kesian deh di masyarakat kita yang bikin bingung. Ya, oke, kalau gitu Tapi bagi saya begini, Maria. Bagi saya reformasi kayak ini ya tentu adalah tamparan yang keras ya. bagi Dan, solusi dan, itu ya. dan ini jangan hanya anggap pepesan kosong di medsos, hanya suara-suara sumbang yang akan hilang dalam waktu sekejap. Bagi saya ini harus dimaknai, ini adalah akumulasi dari keinginan sedikit banyak pihak untuk segera melakukan reformasi. Ya sekali lagi di kawasan Polri. Ya ini adalah bagaimana kan kecintaan publik sebenarnya supaya IUC yang selama ini paling dekat dan menjadi MC dengan masyarakat secara perlahan tentu sesuai dengan harapannya. Menurut saya ini begitu-begitu saja. Oke, tolong Diku Mas Adi kasih rate ke polisian kita atau Polri kita dari 1 sampai 10. Bagus lah. Ya berapa? Antara 7 dan 8. Baik deh Mas Adi ini. Ini kan memang faktualnya begitu. Ya udah. Nah, pertanyaan terakhir Mas Adi. Sekarang ini kayaknya kita lihat banyak anak-anak muda, milenial Gen Z yang udah mulai melek politik, Ya. ingin mengikuti dan
mengangkat keresahan yang terjadi di sekitar mereka. Tips untuk publik yang ingin ikuti politik Indonesia dengan cerdas, segera-gera. Iya, pertama menjadi anak muda Gen Z yang rasional. Jangan telah mau membabi buta hidup itu. Cinta mati dan Jangan marah-marah aja. jangan cinta mati dan jangan terlampau benci mati ya. Kalau agamanya mengajarkan cintai dan bencilah sesuatu ala kadarnya. Karena cinta dan benci itu tipis banget ya, dan apalagi bicara tentang politik di Indonesia. Hari ini benci, besok bisa jadi suka. Kita bisa cek. Salah satu yang terdekat adalah Jokowi ya. Kan pembenci Pak Jokowi hari ini dulunya adalah yang muji-muji kan. Sebaliknya juga ada yang gitu sih. Iya, ada yang memang memuji setinggi langit kira-kira. Sekarang kerjanya maki-maki kan gitu. Ada yang dulu kerjanya maki-maki, nolak-nolak, berkawan dengan akrab. Jadi itu yang saya sebut sebagai insan yang rasional. Apa? Satu sisi kalau memang ada orang, ada figur, dia baik, udah katakan baik. Kalau dia buruk, katakan buruk. Hidup ini kan soal keseimbangan aja. Nah, dalam politik cinta buta dan benci buta itu gak sehat. Dan itulah yang kemudian membuat kenapa dari pemilu ke pemilu selalu lahir fragmentasi politik dan yang ada adalah ketimpangan. 2019 misalnya begitu banyak grup WhatsApp bubar antar Majelis Taklim lapor kan kira-kira begitu. Kemudian ada ya pertengkaran suami istri semakin meningkat gara-gara pilihan politik. Perceraian bang. Oh, Nggak taunya yang dipuji dan dibenci saling sekarang bekerja sama. bersatu. Itu dia. Jadi itu yang saya sebut sebagai rasionalitas yang pertama. Jadi benci dan cintailah apapun itu ala kadarnya. Katakan benar kalau ia biar, katakan salah kalau dia salah. Yang kedua yang disebut dengan nasional, jangan pernah bikin kesimpulan kalau belum melihat fakta tersebut. Kan banyak kalau ini kayaknya putih deh. Padahal cuma dari kuping ke kuping tanpa melihat langsung apakah itu putih dia kesungguhnya. Menjadi insan yang rasional sebelum berkesimpulan itu putih, lakukanlah riset-riset kecil, terutama dari informasi yang kredibel. Informasinya harus banyak dong dari berbagai sektor dan dari berbagai kalangan. Jangan pernah katakan itu hitam kalau belum pernah melihat dan meneliti apakah itu betul-betul hitam. Artinya apa? Kesimpulan yang disebut dengan hipotesa dalam teori filsafat itu tidak lainnya adalah ruang hampa, tapi dia melihat itu secara jernih, secara seksama, ada input, ada feedback, kemudian lahirlah sebuah kesimpulan. Termasuk penilaian kita terhadap rezim, termasuk penilaian kita terhadap pemerintah. Contoh nih, kan banyak orang mengatakan MBG ini nggak benar. Kesimpulannya apa yang nggak benar? Ternyata kalau yang kita cek satu persatu, yang dikritik itu adalah soal prakteknya. Misalnya nih, teknisnya. Ya sebenarnya kita nggak tahu. Iya, artinya apa? Ya ini ada yang keracunan, itu di berbagai tempat, dan itu disimplifikasi seakan-akan itu terjadi di jutaan tempat. Padahal kalau kita jujur, kita membaca data-data statistiknya, ada sekitar 70% masyarakat yang pro dan setuju dengan program makan bergizi. 70%? Iya, itu kan data surveinya begitu. Ini dianggap sebagai program yang down to earth, program populis dan pro dengan keadilan. Itu artinya apa? Secara filosofi, secara pemikiran, program macam MBG ini disukai. Nah, yang muncul adalah soal kritik-kritik tuh teman-teman tuh gitu ya. Ini makannya kok cuman segini aja. Libur tetap diantar padahal sebenarnya tuh ternyata saya juga udah wawancara tuh ketua MBG. Ternyata tuh based on data harian. Jadi kalau yang nggak mau ya nggak dapet. Nah, itulah yang ini satu isu soal MBG, belum isu yang lain. Jadi yang kau kritik itu yang mana? Gagasannya atau praktiknya? Rata-rata yang kita kredit adalah praktiknya. Bahwa dalam praktiknya banyak temuan, akan jadi mantap. Ya enggak? Tapi banyak bagusnya juga. Nah itu yang disebut pemilihnya menjadi manusia yang rasional. Kalau ada MBG, ada yang keracunan, nggak apa-apa kau sampaikan sebagai bentuk kritik. Tapi kalau ada yang bagus juga kau sampaikan juga dong. Oh ini yang bagus, alhamdulillah. MBG itu mestinya kayak gini dong. Vitaminnya ada, susunya mantap, dan minyak oke, ada oke mantap MBG. Nah itu yang saya sebut adalah saya khawatir anak-anak muda, GSD dan kita semua itu punya penyakit yang disebut dengan penyakit bigot. Apa ya? Selalu bikin jalan. Ya kalau udah kekuatan salah-salah aja udah kayak gitu. Khawatir Pak. Jadi untuk hidup sehat secara politik memang gak gampang. Kalau sudah posisinya anti, sehebat apapun dia pasti nggak baik. Nah biar nggak kena serangan bigot itu gimana tuh ya?
Ya memang politik Harus banyak ini ngisi wawasan ya. intinya adalah siapapun dia yang jadi pemimpin, siapapun dia yang bikin kebijakan publik, pasti ada baik, ada buruknya. Udah itu aja. Belum pernah ada sejarahnya pemimpin itu buruk 100% dan belum ada yang bagus, nggak ada. Ya ada nyerong-nyerongnya ada, gitu. Kontroversinya ada. Tapi banyak juga kok yang baik-baik. Nah itu yang saya sebut sebagai hidup sehat berpolitik. Itu tuh mazhab saya. Oke. Karena saya kan capek lihat orang itu ribut-ribut gara-gara pemilu, cakar-cakaran. Lah kemarin kayaknya musuhan deh, sekarang gua tahu. Kan capek sendiri, padahal ingat politisi kita yang kawan-kawan bela dan kawan-kawan benci, itu komprominya adalah kekuasaan. Tentang jabatan, tentang posisi politik, lah kau ikut apa itu? Sekali itu kau harus bongkar-bongkar makam, bubar-bubar WhatsApp, gara-gara mati-matian mendukung. Dulu misalnya kita bayangkan PDIP dengan Anies satu, waduh, Pilkada Jakarta 2017 ngeri betul, 2024 berkawan nih. Itu contoh ya saya. Kalau gitu satu lagi terakhir. Banyak banget satunya ini. Terus soalnya. Terakhir nih janji Mas Adi. Kira-kira 2029 Prabowo akan sama Gibran atau Saya harus sholat istikharah gitu. kira-kira aja dulu. Saya mau sholat istikharah nggak bisa. Kalau mendengar para pendukungnya Gibran tentu ingin 2 periode. Kan sudah mulai muncul kan. Tapi yang non Gibran masih banyak yang lain kira-kira begitu. Pada akhirnya bagi saya adalah ya Pak Presiden maunya apa? Pak Presiden aja ini maunya siapa nanti calon pendampingnya. Karena ya bicara tentang wakil presiden di 2029 adalah dia yang kemungkinan akan the next presiden di 2035. Maka posisi wakil presiden itu sangat penting tidak. Kalau bicara tentang calon presidennya sekira sudah selesai Pak Prabowo lah. Nggak ada lawan dan nggak ada tanding. Yang ramai itu siapa yang bisa ngedampingin? Yang ngedampingin itu adalah mereka yang hampir bisa dipastikan the next presidennya. Kan kira-kira begitu. Kalau saya nggak bisa ditanya hitam putih apakah pasti dengan Gibran Pak enggak. Ya gimana ada orang yang Pasenya deh. susah. Nanti kau tanya lagi itu sejam sebelum pengumuman. Dulu pernah ada calon wakil presiden sudah dipakai kemeja putih akan diumumkan sejam sebelumnya. Kagak jadi, coba. Kalau saya berkesimpulan sekarang pasti Mas Adi ini alah-alah gitu kan. Belanda masih jauh. Iya. Oke deh kita. Jadi kau nanti sejam sebelum pengumuman calon wakil presiden podcast lagi ya, baru akan saya jelaskan. Tapi most likely kayaknya Barom ya. Kayaknya sih Barom lagi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke Mas Adi Praetno, Pengamat Politik, terima kasih sudah buka-bukaan cerita yang banyak Aman ya? banget. Kalau Open the door. aman nggak? Aman. Kalau nggak ada yang aman, cut ya. Aman dong, ya udah kita tos dulu. Mas Adi kasih Oke. dulu biar enak. Terima kasih Mas Adi udah buka-bukaan. Thank you ya. Terima kasih sudah nonton Open the Door.